Hai guys, welcome to The Narayans. Oke, untuk video pertama kita kali ini, biarkan kita memperkenalkan diri dulu. Aku Sisil, dan aku Rama, dan kita juga mau akan memperkenalkan teman kita yang nggak semua orang yang bisa melihatnya. gak semua orang bisa melihat dia, dan hanya orang-orang tertentu aja sih. Ya, kalian ngerti lah maksud kita apa. Kenapa channel ini kita beri nama The Narayans? Itu karena kita di sini pengen mengenalkan satu sosok yang emang dari awal kita bicarakan tadi ya. Kita mau mengenalkan dia kepada kalian supaya mungkin dia bisa mendapatkan doa-doa yang lebih baik lagi dari kalian, dan juga mendapat mungkin kasih sayang dari orang lain selain kita di luar sana yang gak bisa dia dapatin semasa hidupnya gitu. Narayana itu adalah sosok anak kecil yang kita temui di tempat kita tinggal dulu kan. Dia itu sangat menggemaskan tuh, dan aku kira dia cowok, ternyata lama-kelamaan dia tuh cewek gitu. Baru kelihatan dia tuh cewek. Ya kayak gitu dah. Dan dia itu juga suka nyairin kita gitu, kayak Korban kejahatan iya. Narayana. Dan udah terbukti kok kalau negaranya sering dijailin sama dia. Pertama ngeliat Narayana itu pertama ketemu Narayana itu artinya sih pas keluar malam, dan aku langsung ketemu dia di jalan. Itu dia sedang main kan. Ini kan suara motor. Oke, lanjut. Dia sedang main waktu itu. Terus Dan dia itu kayaknya manggil aku tuh, kayak mau ngajak main gitu kan. oke. Kayak dia tuh pengen ngajak aku tuh Keluar buat main bareng, tapi waktu itu karena ada aku nggak tahu kan. Terus dan itu kondisinya udah malam, jadi aku kayak marah ke dia gitu, ngapain sih keluar, ternyata itu bukan dia, dan ternyata itu si Narayana. Dan dia itu langsung kayak nangis itu kan, nggak dikasih sama dianya kalau aku itu keluar bareng dia gitu. Dan besokan harinya pas malam itu Iya, pas malam. Dia lebih sering intens sama kita tuh pas malam sih, waktu dulu ya. Lebih intens ke kita tuh waktu malam. Dia tuh sering banget nyari Rama, karena aku takut gitu kan, kalau makhluk-makhluk halus tuh kan takutnya menyesatkan atau gimana gitu kan. Jadinya aku nggak pernah ngasih dulu gitu. Tapi setelah waktu dia masuk ke kamu ya, yang aku kenal dia, jadi aku kayak lebih nanya-nanya maunya apa gitu, kenapa datang terus. Tapi ternyata kayak maunya dia tuh cuman main sama Rama. Oh, berarti dia cuman pengen main katanya, nggak pengen apa-apa. Tapi aku bilang nggak boleh mainnya keluar, kalau mau main ya di sini aja, nggak boleh bawa keluar gitu kan, karena bahaya juga kan, kita nggak tahu dia dibawa kemana kita kan nggak tahu gitu. tapi dianya bilang ke aku tuh gini loh, kayak nangis itu, dikasih lah main keluar. Ya, dia ngambek pernah sama dia. ngambek banget dia, dan pernah hampir nggak balik ya, nggak mau balik ya. Terus aku sih kayak ya udah gitu, tapi akhirnya ujungnya balik lagi gitu. Dan langsung tuh aku bilang, dan habis itu aku nggak tahu, dan karena dianya langsung yang ngomong sama anak Si kecil Narayana itu. Pertama kali aku ngobrol sama Narayana itu kan melalui badan dia, dan waktu itu dia sama sekali nggak ngasih tahu gimana dia, nggak mau cerita apa-apa tentang dia, bahkan sampai namanya pun dia nggak mau nyebut. Terus aku bilang ya udah aku. Oh, berarti waktu itu dia belum bisa. Iya, dia kayak nggak ngomong gitu kan sama aku. Jadi waktu itu aku kayak langsung ngasih dia nama aja deh. Terus Rama tuh sempat bilang sama aku anak kecilnya ini ompong gitu. Jadi aku kayak kepikiran, oh kayaknya Dan dia langsung ngasih itu nama dia ompong. Dan waktu itu kita belum tahu kalau dia itu cewek ya, karena waktu itu emang bener-bener kayak style cowok banget, tomboy banget. Pertama kita Ngeliat. pertama aku ngeliat emang kayak cowok banget kan. Kotor ya.
Iya. Waktu itu kotor banget dia. Waktu itu kok karena dia itu katanya sih kayak di Ya terlontang-lantung di jalan tuh lama banget, sekitar 5 tahun sih sebelum ketemu kita gitu. Nah waktu itu tuh bener-bener kayak ya udah deh aku ngasih dia nama, dan dia tuh seneng banget sama nama Ompong itu. dan habis itu aku udah nggak tahu gimana ceritanya. Yang sering ngobrol itu kan si dianya sama si Narayana itu, dan aku nggak tahu gimana ceritanya selanjutnya. Ya lebih seringnya sih Narayana kalau cerita tentang kehidupannya dia sih sama Rama langsung. Aku pun tahu kehidupan Narayana itu sebelum dia meninggal itu dari Rama gitu. Setelah itu baru aku nanya-nanya kayak gitu. Nah kalau kalian mau tahu tentang kisahnya Narayana, mungkin nanti kita bisa bikin ini part 2-nya. part 2-nya untuk lebih mengenal dia gitu. Oke, dari Ompong itu setelah aku waktu itu dikasih tahu sama dia, kaget banget sih kalau Narayana itu Ompong. si Ompong itu cewek. Iya. Dan itu Ternyata. kaget banget karena aku nggak tahu, dan si Ompongnya itu yang bilang langsung ke dia, Om aku itu seorang Ya. cewek, aku Emang? itu cewek Aku bukan juga cowok kaget gitu. gitu. Dia juga kaget dan dia bilang sama aku juga, kita kayak Ya kan nggak tahu kan dulunya itu dia kayak cowok Cowok. beneran. Stylenya tuh loh, kayak rambutnya itu kan agak pendek sini kan, dan memang jalanannya tuh kayak pokoknya pakaiannya tuh cowok banget kan. Dan habis apa ya, dia tuh kelihatan pakaiannya. setelah dia udah naik ke atas. Setelah itu dah dia baru pakai baju kayak baju perempuan kayak dress kan. Dan setelah itu aku kaget banget loh lihat mana ya, cantik itu, Nah, bersih bersih, gitu. putih banget. Sampai sekarang tuh masih kayak gitu. Dan setelah tahu namanya dia itu perempuan, maaf, setelah tahu dia itu perempuan, aku pengen ngerubah namanya dia karena dia sering ngeluh sama aku, tante aku nggak ompong, nih gigi aku nggak ompong gitu. Iya. Terus aku kayak oke, dia pengen ganti nama gitu. Terus tapi kayaknya dia nggak mau namanya Narayana ya. Dia nggak mau kita manggil namanya dia Narayana, jadi ya udah aku bikin namanya dia itu Priti. Cantik kan, aku bikin nama dia itu Priti ya, yang artinya itu cantik, tapi dia nggak bisa ngomong Priti dan dia bilangnya Iti, jadi oke, kita manggil dia Iti gitu. Dan sampai sekarang dia Suka banget sama nama itu sih. Dan Suka kita juga sering ngejak dia apa? Iti si milik Iti. Dan tuh dia kesel banget sih, dia Bukan- kesel banget. itu bukan olahnya aku. Iya itu aku sih, ulah aku. Olah emaknya. Ya aku suka banget, kayak dia tuh kan jahil banget anaknya dan nakal, jadi kayak duh nih anak nakal banget sih si milik Kitty, nggak tahu kenapa kesebut aja terus kayaknya seru deh namanya itu si milik Kitty gitu. Tapi dia kesel banget kalau dipanggil, apalagi kalau dipanggilnya sama dia, dan dia tuh keselnya pakai banget. Dan dia kan juga punya teman lagi satu kayak bisa itu. Dia juga ngeliat kalau si Narayana ini agak apa lah orangnya agak Nggak bisa diem, agak nggak bisa diam gitu. emang nggak bisa diem sih. Temennya- Boneka, aku punya boneka yang dikasih sama Rama itu gede banget bonekanya. Di profil kita juga ada ya. Di profil kita sebelumnya, di video pertama kita itu ada. Itu di boneka dia sering banget main di muka boneka itu, dan nggak kadang sih, bahkan kalau dia lagi main Setiap tuh hari. setiap hari dia main tuh pasti bonekanya jatuh dan dia nggak bisa ngangkatnya karena badan dia tuh kecil banget dan bonekanya Karena- itu gede Ya, banget. kebesaran Kebesaran bonekanya terlalu besar buat dia gitu. Tapi dia seneng. dan Oke. Gitu aja. Kebesaran buat dia. Oke. Kebesaran buat dia, nanti cut ya. Ini juga cerita waktu kita ketemu Narayana itu kita sempet kehilangan dia 1 hari, iya dan itu kita nggak tahu dia kemana. Kita nggak tahu, benar-benar nggak tahu dia itu kemana. Aku tuh sampai nangis kayak panggilin Iti dong, panggilin Iti. Waktu itu namanya dia belum Iti, masih Masih Ompong Ompong ya, ya. masih Ompong. Panggilin Ompong dong, aku mau ketemu gitu. Tapi ternyata dia nyari itu nggak ada sama sekali. Zong dan nggak tahu ternyata dia tuh udah nemu jalan buat kesana ke buat ke atas. tempat yang lebih Baik. baik menurut kita. Tapi dia nggak dari itu
tetap Iya. ngilang lagi kan. Dia nggak ngilang tetap lagi, jagain dia kita tetap kok. jagain kita kayak jadi Nah. malaikat pelindung kita gitu. Kayak gitu kan. Dan ya kalau bisa dibilang sih dia sosok dia yang sekarang tuh putih, bersih, cantik, rambutnya juga bagus, panjang ya, lumayan panjang sih, Putihnya kayak lebih putih dari aku sih, lebih putih dari aku pastinya. Terus mata dia tuh sipit, ya kebayang dong anak kecil matanya sipit, rambutnya panjang, lucu banget. Kalian tahu kan orang-orang ini tuh Korea, Cina, kayak orang gitu dah. Cina, tapi dia orang Indonesia, bukan Indonesia. Perasaannya ketemu sama Itia Tandarayana ini yang pastinya senang sih, kenapa dia tuh selain lucu, dia tuh juga membantu banget ya, bantuin kita. Terus dia tuh baik banget sih anaknya, terus nurut, perhatian banget sih, sayang banget sama kita berdua. Dan dia tuh cepet tanggep banget. Kenapa? Apapun yang kita lakuin tuh dia tuh pintar banget buat niruin. Yang pertama dari kata-kata. Jadi kita tuh benar-benar kayak berkata-kata tuh hati-hati banget ya, karena dia tuh cepet banget nangkep apapun yang kita omongin. Dan juga kelakuan ya, dari kelakuan juga itu cepet banget. Dan pastinya aku bersyukur banget sih dia bisa ada di antara kita berdua. Kalau aku sih perasaannya aku tuh seneng banget kenal sama dia. Dan yang paling aku suka itu kalau dia tuh denger omongan ratunya itu kan, ratunya bilang kayak yo gitu, dia ikutan yo gitu. Ya, lucu banget Keseringan sih aku yang kena terus dari omelannya omongan itu. dia. Oke, kejadian yang paling aku ingat itu sama Iti waktu dia main sama si gerombolan anjing ya waktu itu. Dan aku melihat dia tuh kayak dikejar anjing gitu kan, dan dia langsung nabrak sebuah mobil gitu kan. Habis itu kejadian apa lagi ya? Kejadian yang kedua waktu dia ngerjain Dagang es krim. dagang es krim yang aku Sumpah ingat. itu ngakak banget sih, kita lagi Dan beli aku es nggak- krim waktu itu. Dan kita juga nggak tahu kan siapa Awalnya. yang ngerjain dagang si dagangnya situ. Terus pas kita lihat-lihat lagi kayak ternyata anak dia Sosok lagi anak ketawa kecil. yang lagi kayak. Kalian penasaran kan? Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notification-nya supaya kalau kalian tahu kalau ada video baru dari kita.